Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Darmawan dengan NIM 210306035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem urogenitalia dan pembentukan sperma. Di mana pengertian sistem urogenitalia yaitu sistem yang terdiri dari sistem urinaria dan sistem genitalia. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria yang terdiri dari yang pertama itu ada ginjal. Nah, ginjal ini berfungsi sebagai reabsorpsi zat yang masih digunakan kembali dan sebagai tempat pengeluaran urin sehingga terjadi keseimbangan osmosis cairan tubuh. Sistem ekskresi pada unggas terdiri dari dua buah ginjal yang berbentuk relatif membesar dan memanjang. Pada bebek terdapat dua buah ginjal yang terletak di belakang paru-paru dan menempel pada tulang punggung. Yang kedua itu ada ureter. Ureter ini berfungsi mengalirkan urin yang bercampur dengan feses dari ginjal ke kloaka. Ureter terletak di antara ginjal dan kloaka. Ureter juga merupakan saluran yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Yang terakhir itu ada kloaka. Nah, kloaka ini saluran terakhir pada bebek yang merupakan tempat keluarnya ekskreta. Feses dan urin sebelum dikeluarkan mengalami penyerapan air sekitar 72% sampai 75%. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk lintas pakan dalam saluran pencernaan unggas kurang lebih 4 jam. Muara ureter dinamakan urodeum. Muara sperma pada bebek jantan disebut proctodeum dan muara feses dinamakan coprodeum. Kloaka merupakan tempat keluarnya ekskreta karena urodeum dan coprodeum terletak berhimpitan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sistem genitalia atau sistem reproduksi. Nah, di sini kami akan menggunakan hewan bebek yang berjenis kelamin jantan. Nah, apa saja sih sistem genitalia pada bebek jantan? Yang pertama itu ada testis. Testis ini berfungsi sebagai organ reproduksi jantan yang terdiri dari tubulus semifurus yang fungsinya untuk menghasilkan sperma dan merupakan jaringan internatial yang merupakan sel adiktif dan fungsinya itu untuk menghasilkan hormon androgen, steroid dan juga testosteron. Jika dilihat testis bebek bentuknya seperti biji buncis dan berwarna putih krim. Dan inilah contohnya. Lalu selanjutnya ada epididymis. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju vas deferens. Lalu yang ketiga itu ada ductus deferens sebagai tempat penyimpanan atau pematangan juga pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Ductus deferens bermuara di kloaka, tepatnya di proctodeum. Ductus deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas merupakan muara sperma dari testis dan bagian bawahnya merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut dengan saluran vas deferens. Vas deferens berjumlahnya sepasang dan fungsinya itu untuk menghubungkan epididymis dan penis untuk menyalurkan sperma. Lalu yang terakhir itu ada kloaka. Nah, kloaka ini adalah lubang posterior yang berperan untuk saluran pencernaan atau urin dan juga reproduksi dan genital pada spesies hewan tertentu. Pada hewan unggas seperti bebek, kloaka berfungsi untuk mensekresikan urin. Lalu di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya spermatogenesis pada bebek. Di mana sebelumnya pengertian dari spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada unggas jantan. Proses terjadinya spermatogenesis pada umumnya dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu spermatositogenesis, yaitu proses yang dimulai dengan poliferase sel spermatogonium menghasilkan 2 tipe sel diploid, yaitu sel yang untuk memperbarui
stok spermatogonia dan spermatogonia yang berproliferasi menjadi bentuk lain, yaitu spermatofosit primer. Lalu yang kedua ada proses meiosis. Fase meiosis ini dimulai ketika spermatosit primer melewati pembatas pembuluh darah sampai ke testis menuju lumen tubuli seminiferi. Meiosis terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap meiosis 1 dan pengurangan jumlah kromosom dan pemisahan kromosom homolog dilanjutkan dengan meiosis 2, yaitu pemisahan kromatid bersaudara yang kemudian masing-masing akan menjadi kromosom. Tahap meiosis 2 menghasilkan spermatid. Proses spermatositogenesis sampai dengan pembentukan spermatid membutuhkan waktu 40 hari. Lalu yang ketiga ada proses spermiogenetik. Tahap terakhir dari proses ini adalah spermiogenetik, yaitu proses di mana diferensiasi spermatid menjadi bentuk yang lebih kompleks, yaitu spermatozoa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.